Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Universitas Budi Rangkas Bitung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah Sosiolinguistik semester 5. Dosen pengampu Ibu Sri Purwatiningsih. Sifat ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sosiolinguistik dan ruang lingkup. Menurut para ahli, menurut William Labov, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan struktur sosial, termasuk bagaimana variasi bahasa muncul dan berubah dalam masyarakat. Menurut Ronald Ward, sosiolinguistik adalah studi yang meneliti bahasa yang digunakan dalam masyarakat serta bagaimana perbedaan sosial mempengaruhi pilihan bahasa. Menurut Charles dan Agustina, sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari variabel-variabel sosial seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan pendidikan pengaruhnya terhadap variasi bahasa. Menurut Nababan juga, sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa dan faktor sosial budaya yang menyebabkan terjadinya variasi tersebut. Mengapa kajian ini penting dalam memahami penggunaan bahasa di masyarakat? 1. Karena bahasa mencerminkan norma sosial dan budaya. Setiap masyarakat punya aturan tidak tertulis tentang kapan harus berbicara sopan, kapan boleh santai, dan kapan suatu kata dianggap kasar. Dengan mempelajari variasi bahasa, kita paham apa itu nilai kesopanan suatu masyarakat, apa itu cara menghormati orang lain, apa itu komunikasi dan budaya tertentu. Lalu bagaimana hubungan antara bahasa dan masyarakat dapat terlihat dengan variasi bahasa yang digunakan faktor sosial. Lalu bahasa berubah atau berbeda tergantung pada usia, status sosial, pendidikan, dan kelompok etnis. Contoh di Indonesia, anak muda menggunakan bahasa gaul dan campur kode. Misal lagi celing di mall. Orang tua menggunakan bahasa halus atau formal dalam situasi resmi. Di Jawa atau Sunda terdapat tingkatan bahasa halus, lemah, dan kasar. Lalu, bagaimana konsep bilingualisme dan diglossia itu terjadi? Karena bilingualisme kemampuan seseorang atau masyarakat untuk menggunakan dua bahasa secara aktif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya anak di keluarga Batak yang berbicara bahasa Batak dan di rumah dan bahasa Indonesia di sekolah. Berbeda dengan diglossia. Diglossia status di mana dua variasi bahasa digunakan dalam masyarakat tetapi memiliki fungsi sosial yang berbeda. Biasanya bahasa tinggi atau formal yang digunakan situasi resmi atau prestisius. Bahasa rendah informal digunakan untuk percakapan sehari-hari atau santai. Bahasa di Indonesia. Bahasa Indonesia resmi versus bahasa daerah. Informal, di rumah. Informal, berbicara bahasa Jawa halus. Misalnya, abdi arek ka pasar. Di sekolah atau rapat resmi menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan pergi ke pasar. Nah, padahal beda, tapi situasi ini yang mencerminkan keduanya sama. Lalu saya akan menjelaskan 4 faktor sosial yang mempengaruhi pakaian, bahasa, usia, gender, status sosial, dan profesi, dan bagaimana faktor-faktor tersebut memunculkan variasi dalam komunikasi sehari-hari. Usia mempengaruhi pilihan kata, gaya berbicara, dan tingkat kesopanan. Anak muda dan orang tua biasanya memiliki kosakata dan gaya bahasa yang berbeda. Contoh variasi dalam komunikasi. Anak muda, gue lagi santai nih bro. Orang tua, saya sedang bersantai sebentar. Gender, jenis kelamin. Jenis kelamin wanita dan pria cenderung memiliki pola komunikasi berbeda dalam hal intonasi, pilihan kata, dan cara mengekspresikan emosi. Contohnya variasi dalam komunikasi. Wanita, aku senang banget bisa ketemu kamu hari ini. Contoh, menurut pria, senang juga ketemu. Dampak perbedaan ini memunculkan variasi bahasa yang terkait dengan stereotip sosial dan norma komunikasi gender. Status sosial. Orang dengan status sosial tinggi atau dihormati sering menggunakan bahasa lebih
formal atau halus, sementara orang dengan status lebih rendah atau sebaya biasanya menggunakan bahasa lebih santai atau loma. Contoh variasi dalam komunikasi pegawai junior kepada atasan. Mohon izin Pak, saya melaporkan progres pekerjaan. Antara teman sebaya, gue udah selesai tugasnya. Dampak status sosial memunculkan variasi bahasa formal versus informal. Mempengaruhi pemakaian jargon atau istilah khusus yang dimengerti oleh anggota profesi tersebut. Contoh variasi dalam komunikasi. Dokter, pasien mengalami hipertenis dan perlu observasi rutin. Masyarakat awam, tekanan darah pasien tinggi, harus dicek lagi. Dampak profesi memunculkan variasi bahasa teknik atau jargon yang membedakan kelompok profesional dengan masyarakat umum. Profesi mempengaruhi pemakaian jargon atau istilah khusus yang dimengerti oleh anggota profesi tersebut. Kesimpulannya, keempat faktor sosial, usia, gender, status sosial, profesi mempengaruhi 1. Pilihan kata dan kosakata, 2. Tingkat kesopanan dan formalitas, 3. Gaya komunikasi, 4. Penggunaan jargon atau bahasa khusus. Sehingga dalam komunikasi sehari-hari, bahasa tidak seragam, melainkan bervariasi sesuai konteks sosial dan karakteristik penuturnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.